Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan dan Ahmad Riasa Hadiat Terpuji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita ketemu dengan Pak Kepala Sekolah Pak Iskandar sekaligus guru. Kebetulan sekali kita mau nanya-nanya karena tahun ajaran baru ini sudah berlaku kurikulum baru. Namanya kurikulum apa, Bro? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Sebelumnya kurikulum 13 ya? Kurikulum 13. Kurikulum Merdeka ini bedanya apa dengan kurikulum 13, Pak Guru? Kurikulum pada dasarnya sih tidak ada perbedaan ya, cuma jenis perubahan katanya aja. Kalau kurikulum 13 katanya apa? Ya kurikulum kurtilas Kurikulum 13 ya yang bukan kurikulum Merdeka. kurikulum lama dengan kurikulum 2013 jadi kurtilas. Oh iya. Sedangkan kalau kurikulum Merdeka itu kurikulum yang sudah ditingkatkan lagi ya, terutama kalau dulu anak guru itu masih mendominasi. Kalau kurikulum 13 masih mendominasi, Murid tinggal menerima aja. ya seperti itu. Jadi murid itu dulu kan ada CBSA ya, cara belajar siswa aktif, tapi tetap saja guru yang masih berperan. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka ini sekarang sudah diberikan keleluasaan kepada murid untuk belajar. Bedanya dengan CPS apa? Kalau CBSA kan murid membaca. Cara belajar siswa aktif, bagaimana murid itu bisa membaca, bisa belajar sendiri, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, guru nanti tinggal melanjutkan apa yang menjelaskan apa anak yang Ngerti? paham atau mengerti. Kalau Merdeka itu sekarang ada model pembelajaran yang sudah diberikan secara luas oleh dikembalikan lagi kepada anak. Jadi guru hanya sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar. Supaya jadi kita tahu keinginan anak itu, ya, keinginan anak belajar. Bukan berarti bebas dia belajar apa aja gitu enggak ya? Tidak, tapi tetap diarahkan. Cuma semuanya itu diberikan keleluasaan kepada anak agar anak itu bisa mengaplikasikan ilmunya dan keinginannya hingga dia betul-betul mengaplikasikan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi Merdeka ini seperti CBSA cuman plus, CBSA plus kali ya? Ya begitu ya. Jadi mereka tetap diberikan kebebasan untuk aktif belajar, cuman mungkin perbedaannya ada diskusi atau gimana? Ya, jadi lebih banyak diskusi ya, jadi tidak masih baca aja gitu ya? Jadi kalau dulu kan semuanya disuapin sama guru ya. Kalau sekarang sudah proses pembelajaran itu sekarang sudah bebas dijalankan, bisa melalui internet, bisa media-media lain seperti TV, koran dan lingkungan sekitar. Jadi anak sudah diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk bisa memadupadankan proses belajar mengajar, tidak hanya terpaku oleh guru, tidak hanya terpaku oleh kurikulum, tapi sekarang diberikan satu kebebasan agar anak itu proses pemikirannya itu menjadi lebih maju. Terus tugas guru apa kalau aktif? Siswanya yang aktif terus, guru ngapain? Ya mengarahkan sebagai fasilitator aja, sebagai fasilitator. Jadi nanti tinggal dilihat kemajuan anak itu sampai di mana. Kelas ada berapa guru? Kalau dulu satu, sekarang kan Tetap satu. Kalau untuk menengah ke atas mas satu ya. Kecuali yang menengah ke bawah ya, SD, TK itu ada yang satu, ada yang dua. Tergantung kebijakan sekolah kalau. Nah, kalau kurikulum Merdeka sekarang itu ada 3, ada kurikulum
merdeka belajar, ya mandiri belajar, dan mandiri berbagi, dan mandiri berubah. Jadi kalau mandiri belajar itu kita ya diberikan satu kebebasan untuk belajar. Kita masih apa namanya? Temanya nyari sendiri atau guru yang nyari tema, mereka nyari bahan masing-masing atau gimana? Sama-sama. Proses belajar mengajar itu diberikan satu apa namanya kebebasan kepada anak, misalnya mengenai metode tentang lingkungan hidup. Nah itu bisa apa namanya materinya itu bisa kita lakukan, bukan hanya kita membaca di buku saja, tapi kita lihat di alam sekitar. Jadi proses belajar itu, materi belajar itu bukan hanya dari buku, tapi dari lingkungan sekitar itu bisa kita jadikan sebagai bahan ajar. Itu. Nggak pusing itu, Pak Guru. Ya memang sekarang itu harus lebih ini lagi. Pengetahuan guru itu lebih di-upgrade lagi. Ya harus lebih di-upgrade, harus lebih ditambah, dan harus banyak baca juga. Banyak cari literatur gitu supaya ya kita nggak ketinggalan zaman. Karena kan banyak ya di internet, cari bahan-bahan aja di internet. Sambil ngobrol bisa makan mie. Ini ya. Nah, terjeda. Ini langsung ke Tapi sendok namanya. Aku nggak pernah makan sedikit. Jadi misalnya murid aktif, guru harus lebih aktif lagi. Iya, harus Murid banyak belajar, guru harus lebih banyak belajar lagi. Karena jangan sampai sekarang itu tidak ada perbedaan sebetulnya antara guru dengan murid. Cuma mungkin guru itu harus lebih mengingatkan, harus lebih dahulu gitu belajarnya. Gitu. Karena sekarang proses pembelajaran itu sudah bisa dicari di internet semua, bisa dicari di melalui media sosial dan sebagainya. Sangat mudah. Sebetulnya untuk seluruh kurikulum merdeka itu sudah diberikan satu kebebasan ya untuk bagaimana caranya guru menerapkan proses pembelajaran itu dengan teknik-teknik yang lebih menyenangkan lah, agar anak-anak itu tidak boring gitu. Kalau dulu kan monoton ya, kalau sekarang ya anak-anak jadi jenuh. Nah sekarang itu untuk kurikulum merdeka, jadi kita supaya mencegah agar anak tidak boring itu, nah kita cari alternatif pembelajaran yang mengakibatkan anak itu menjadi senang di kelas, senang belajar. Dan biasanya seperti ada metode inquiry gitu, penemuan. Nah itu malah lebih bagus lagi. Jadi anak disuruh untuk membuat satu percobaan, sehingga dia bisa menganalisis dari percobaan itu apa yang terjadi, misalnya contoh seperti dalam perubahan warna gitu ya, dalam perubahan warna. Kalau dulu kan mungkin anak hanya diberikan secara materi saja. Nah, kalau sekarang untuk kurikulum merdeka itu kalau bisa materi saja, anak-anak nggak bisa nangkep atau apa gitu, nggak ada bayangan. Tapi kalau sekarang ada materi dan langsung dipraktekkan, sehingga anak-anak nilai pengetahuan anak-anak itu menjadi lebih ternyata dia lebih tahu, jadinya tahu ternyata misalnya air putih dicampur dengan zat warna warnanya akan berubah. Terus nanti air putih kembang telang, tahu kan ya, kembang telang itu ditaruh di air putih itu warnanya akan tidak berubah. Tapi kalau air kembang telang kemudian dimasukin ke air terus dimasukin dicampur dengan zat warna seperti Fanta misalnya, itu warnanya akan berubah. Nah, dari situ akan terjadi satu pola pikir gitu, anak. Oh ternyata kalau dengan teori saja itu anak tidak ada tidak ada rasa keingintahuan. Selain rasa keingintahuan itu dia nggak tahu perubahannya seperti itu gitu. Oh ternyata
air putih ditambah pantan ditambah kembang telang itu yang terjadi perubahan warna itu akan mindset itu akan selalu diingat gitu sampai kapanpun. Nah itu jadi Kalau kita belajar dulu kan, kalau dulu tahu kan kasih rumus, hasilnya segini. nah kalau sekarang guru tidak menyajikan ilmu langsung begitu saja, tapi sama-sama bareng-bareng dengan anak itu ayo kita mencoba sehingga nanti ada pengalaman baru yang dihasilkan oleh anak sehingga anak itu bisa mengingat terus gitu materi itu dulu saya diberikan ada pengajaran untuk perubahan warna itu sama guru begini hasilnya ini jadi ini itu akan ingat terus gitu. Nah itu mindset itulah yang akan dibentuk seperti itu gitu. Jadi tidak hanya teori saja itu akan menjenuhkan, tapi sekarang teori berkolaborasi dengan praktek. Intinya dengan kehidupan sehari-hari itulah jadi diberikan satu pengetahuan tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa gitu. Saya rasa untuk sebetulnya kurikulum segitu aja cukup ya. kalau Dan besarnya lah ya. Jadi mandiri berbagi, Mandiri berbagi, merdeka mandiri, merdeka mandiri, berbagi, dan mereka merdeka berubah. Jadi ada tiga. Kalau merdeka mandiri kita masih biaya sendiri. Jadi segala sesuatu bisa melakukan suatu metode praktek dan sebagainya itu biaya sendiri. Kalau merdeka berbagi dan berubah itu sudah ada dana dari pemerintah, minimal ada bantuan dana itu sekitar 100 juta untuk sekolah, nah itu pengembangan pendidikan. Nah yang tujuannya adalah untuk memberikan perubahan pendidikan bagi sekolah dan terutama untuk anak-anak ini. kalau merdeka berbagi, merdeka berubah Tadi berubah kurikulumnya itu berubah. Kalau berbagi kan dapat dana dari Kalau berbagi kurikulum yang sudah kita terapkan di sekolah dan sekolah lain mungkin belum menerapkan. Nah, yang itu akan sharing kepada sekolah-sekolah yang belum melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi biasanya kurikulum sekolah yang sudah berbagi itu kurikulum merdeka berbagi itu jadi sekolah-sekolah yang sudah mendapat alokasi dana dari pemerintah. Nah, dia menjalankan kurikulum itu, nah kemudian berhasil, kemudian dia akan berbagi kepada sekolah-sekolah yang belum supaya sekolah-sekolah yang belum itu ikut melaksanakan program kurikulum merdeka ini dan dijalankan di sekolah tersebut. Alhamdulillah tadi sudah mendengar dari Pak Guru Iskandar sedikit gambaran kurikulum merdeka ya. Banyak perbaikan lah ya, ada banyak perbaikan untuk murid agar cepat meningkatkan pengetahuannya dalam belajar dan memang hasilnya belum tentu sama ya, apakah belum bisa diprediksi apakah ini lebih baik atau lebih buruk dari kurikulum yang lain, kurikulum yang sebelumnya. Yang mudah-mudahan lebih baik hasilnya ya, tapi prediksi dari pembuat kebijakan adalah biasanya lebih baik ya, daripada kurikulum yang sebelumnya. Mudah-mudahan. Ya, sebetulnya sih bukannya merubah ya, tetapi memperbaiki dan meningkatkan yang sudah ada. Bukannya dirubah kurikulum itu, cuma ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Cuman hasilnya kita belum tahu ya. Ya hasilnya itu tinggal dilihat dari sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nanti hasilnya seperti apa, outputnya seperti apa, itu biasanya nanti outputnya itu akan dijadikan suatu standarisasi secara nasional. Standarisasi ternyata perubahannya sampai signifikannya seperti ini gitu. Sehingga kenapa kurikulum merdeka ini memang harus dan sudah menjadi ketentuan memang harus dilaksanakan untuk di seluruh sekolah di Indonesia walaupun tarafnya bertahap semua tingkatan. Nanti semua tingkatan TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kurikulumnya semua berubah jadi TK. Ya mudah-mudahan. Saya rasa itu saja. Nanti mungkin banyaklah literatur yang bisa kita baca untuk menunjang pengetahuan mengenai kurikulum merdeka. Memang terutama untuk orang tua ya, itu
ya jangan salah penafsiran, nanti akan berubah bagaimana tidak sebetulnya, cuma untuk ke arah yang lebih baik sehingga anak-anak kita itu akan menjadikan satu pengetahuan ya yang lebih baik lah, terutama untuk bangsa kita, kemajuan bangsa kita. Pada dasarnya sebetulnya negara kita itu kan tertinggal ya dengan negara-negara Asia lainnya gitu terhadap pendidikan. Kenapa? Karena memang pola kurikulumnya yang memang selalu berubah dan berubah terus gitu. Ya kalau jadi setiap ganti pimpinan berubah. Ya mungkin itu kepentingan dan kebijakan ya, kita juga tidak tahu. Tapi yang penting kita bagi bangsa Indonesia tinggal melaksanakan saja. Ya yang penting bagaimana nanti pendidikan untuk anak-anak kita. Yang terpenting adalah pendidikan madrasah awal itu adalah di rumah. Kalau pendidikan di rumahnya itu sudah ya baik, dia akan terbawa walaupun di mana dia menyampaikan pendidikan itu tidak akan kalah dengan pendidikan pertama di rumah, terutama oleh ibu. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Iskandar atas penjelasan tentang kurikulum merdeka dan perbedaan dengan kurikulum sebelumnya. Ya, kita harapkan output atau hasil dari kurikulum ini lebih baik daripada demikian wawancara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.